Shin Tae-yong tak perlu khawatir jika Rafael Struijk absen. Wonderkid Eropa siap bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong. Dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia memang tengah dihadapkan dengan kesulitan mencari striker yang berbahaya bagi lawan. Saat ini Shin Tae-yong hanya mengandalkan 4 striker untuk timnya seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Dimas Drajat. Di sejumlah kejuaraan yang telah diikuti oleh timnas Indonesia, Shin Tae-yong selalu memanggil keempat pemain tersebut untuk mengisi lini depan. Akan tetapi hanya Rafael Struijk saja yang sejauh ini posisinya tidak tergantikan sebagai penyerang utama timnas Indonesia senior maupun U23. Kendati demikian, performa Rafael Struijk kerap naik turun sehingga terkadang dirinya kesulitan untuk mencetak gol bagi skuad Garuda. Serupa dengan Rafael Struijk, Ramadan Sananta juga tampak kesulitan untuk memainkan peran sebagai andalan utama di lini serang Garuda Muda. Shin Tae-yong kini tengah dipusingkan mencari striker berbahaya untuk lini serang timnas Indonesia guna melakoni beberapa turnamen mendatang. Terbaru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa timnas Indonesia akan ketambahan 1 striker keturunan Belanda yakni Jens Raven. Meskipun masih tampil di Feyenoord U21, namun statistik cukup mentereng dengan catatan 1 gol dan 3 assist dari 16 penampilan. Bahkan selama membela Feyenoord mulai dari level U18 sampai U21, Delano van der Heijden telah mengoleksi 23 gol dan 18 assist dari 59 pertandingan. Delano van der Heijden sebelumnya pernah dilirik Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia di Piala Dunia U20 bersama Ivar Jenner dan Justin Hubner yang batal terlaksana. Tak lama berselang, Delano van der Heijden dikabarkan mendapat undangan dari Shin Tae-yong bersama Rafael Struijk dan Zico Sore untuk menjalani seleksi timnas Indonesia. Akan tetapi peran vital Delano van der Heijden di Feyenoord U21 membuatnya tidak dapat menyanggupi undangan Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Kini Delano van der Heijden tampaknya telah cukup siap apabila kembali diberi kesempatan oleh PSSI dan Shin Tae-yong untuk membela tanah leluhurnya timnas Indonesia. Wonderkid dari Liga Belanda siap gantikan Marcelino Ferdinand sebagai playmaker timnas Indonesia. Satu lagi pemain keturunan di Belanda menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia, bahkan berpotensi gusur posisi Marcelino Ferdinand. Wonderkid milik klub Liga Belanda itu beberapa waktu lalu sempat mengirimkan kode untuk dinaturalisasi timnas Indonesia di akun Instagramnya. Seperti diketahui, banyak pemain keturunan di Eropa yang kini beramai-ramai mulai menyatakan kesediaannya untuk membela tanah leluhurnya Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kesuksesan yang diraih timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang tampil fantastis dalam sejumlah turnamen. Dari sekian banyaknya pemain keturunan yang telah menjalani sumpah WNI, sang pelatih timnas Indonesia tak ragu untuk menurunkannya dalam turnamen level Asia hingga dunia. Efek instan diberikan oleh pemain keturunan Eropa itu bagi tanah leluhurnya usai bahwa timnas Indonesia sangatlah terlihat. Serangkaian performa impresif Garuda itu membuat pemain keturunan di Eropa tertarik dan berharap bisa mendapat tawaran untuk membela timnas Indonesia. Kabar terbaru muncul usai Wonderkid milik klub Liga Belanda Feyenoord Rotterdam yakni Delano van der Heijden mengirimkan kode untuk bermain di tanah leluhurnya. Delano van der Heijden diketahui masih mempunyai garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berdarah Maluku dan telah menetap di Belanda. Di akun Instagram miliknya, Delano van der Heijden kedapatan mengunggah ulang postingan dari @halfblowout_Indonesia yang merilis profil dirinya sambil mengenakan jersey timnas Indonesia. Tidak hanya itu, pemain muda yang berposisi sebagai playmaker ini juga beberapa kali menyertakan bendera Indonesia di unggahan Instagramnya. Sontak saja, hal itu mengundang reaksi netizen Indonesia yang memenuhi Instagram Delano van der Heijden dengan komentar mengajak sang pemain mau bermain bagi skuad Merah Putih. Delano van der Heijden sebenarnya bisa menjadi opsi bagi Shin Tae-yong di lini tengah timnas Indonesia, sekaligus menjadi saingan baru Marcelino Ferdinand. Shin Tae-yong bahagia, Kevin Dix dikabarkan didukung sang keluarga untuk perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dijamin bahagia sebab pemain FC Copenhagen
Kevin Dix kabarnya mendapat dukungan dari sang keluarga untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kevin Dix dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Bahkan pada awal 2022, Kevin Dix masuk rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh sebagai pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Namun, beredar kabar, Kevin Dix batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapat larangan dari keluarganya. Baru-baru ini admin akun Instagram @garudadiaspora_id dihubungi salah satu keluarga dari Kevin Dix. Sang keluarga memastikan Kevin Dix tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Malahan pemain 27 tahun itu selalu memikirkan timnas Indonesia. Sayangnya PSSI kabarnya sampai saat ini belum lagi menghubungi Kevin Dix. Bukan tak mungkin jika PSSI kembali melakukan pendekatan. Kevin Dix siap memperkuat timnas Indonesia. Jika Kevin Dix bersedia membela timnas Indonesia, tentu hal yang luar biasa. Tenaganya dapat diandalkan sebagai bek tengah atau di posisi wing back kanan. Tenaga pemain yang mengemas 4 gol dan 2 assist bersama FC Copenhagen musim ini dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, apakah Kevin Dix bakal gabung timnas Indonesia? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bahagia, Kevin Dix tunggu telepon Erick Thohir. Dapat bergabung timnas Indonesia jadi dambaan setiap pemain sepak bola, dari klub Liga 1 maupun pemain keturunan. Kevin Dix asal Belanda memberikan sinyal siap bergabung timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan rasa bahagianya mendengar Kevin Dix siap bergabung timnas Indonesia. Kevin Dix adalah pemain profesional sepak bola Belanda. Presiden FIFA Gianni Infantino puji Indonesia, Erick Thohir hebat. Tangan dinding Ketua PSSI Erick Thohir berhasil membawa prestasi timnas Indonesia menjadi berkembang maju. Presiden FIFA Gianni Infantino mengakui perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Gianni Infantino mengatakan sepak bola Indonesia sudah berada pada jalur yang benar. Erick Thohir berhasil membuat pecinta sepak bola di dunia melirik Indonesia. Salah satunya dunia mengetahui bahwa Indonesia memiliki darah keturunan di Eropa. Darah keturunan Indonesia tersebar di negara Belanda, Belgia, Italia, bahkan Brazil. Banyak pemain sepak bola level dunia ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Potensi ini Erick Thohir berhasil meyakinkan pemain keturunan membela sepak bola Indonesia. Erick Thohir hebat. Indonesia akhirnya lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Hadapi ronde 3 ungkapan Erick Thohir, lawan pertandingan semakin berat. Ketua PSSI Erick Thohir puas hasil pertandingan timnas Indonesia versus Filipina. Hasil akhir 2-0 dimenangkan timnas Indonesia. Hasil itu memantapkan Indonesia mendampingi Irak lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Hadapi ronde 3, Erick Thohir menanggapi sangat serius. Meski ronde 3 masih zona Asia, Erick Thohir mengatakan lawan timnas Indonesia semakin berat. Tim-tim hebat zona Asia akan berhadapan dengan timnas Indonesia seperti Jepang, Australia, dan Iran. Ronde 3 Piala Dunia, timnas Indonesia bertanding 10 kali. Dengan sebanyak 5 kali jadi tuan rumah, 5 kali laga tandang. Ronde 3 Piala Dunia dibuat 3 grup. Setiap grup berisi 6 timnas atau negara. Aturan baru Piala Dunia adalah juara 1 dan 2 grup langsung lolos Piala Dunia. Juara 3 dan 4 lolos ronde 4 mengikuti runner-up Piala Dunia. Juara 5 dan 6 dipastikan gugur kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Erick Thohir berharap pemain timnas Indonesia lebih mengasah fisik dan mental. Keberanian dalam bermain sepak bola harus ditingkatkan. Rekor timnas Indonesia lolos ronde 3. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membuat sejarah baru sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia mencetak sejarah baru sepak bola Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan syarat emosional Indonesia versus Filipina. Betapa tidak 86 tahun menunggu timnas Indonesia lolos ronde 3 Piala Dunia. Dalam catatan sejarah sepak bola Indonesia, timnas Indonesia pernah tampil di Piala Dunia.
Tahun 1938 silam, Timnas Indonesia bernama Timnas Hindia Belanda. Dulu nama Indonesia masih bernama Hindia Belanda, Indonesia masih di bawah penjajahan negara Belanda. Ketua PSSI Erick Thohir menyebutkan inilah generasi emas sepak bola Indonesia. Perjalanan pemain Timnas Indonesia menempuh Piala Dunia cukup sulit. Erick Thohir berhasil mewujudkan penggemar sepak bola Indonesia bahwa Timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selama 86 tahun, Indonesia belum pernah lolos kualifikasi Piala Dunia. Indonesia hanya bermain pada level ASEAN. Level Asia baru saja pada era pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Aksi blunder kiper Timnas Indonesia Hernando Eri membuat Timnas takluk dari Irak dengan skor 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak usai gawang Endo Ari dijebol Aiman Hussein lewat penalti. Penalti didapat Timnas Irak setelah Justin Hubner terlihat handball di area kotak penalti. Aiman Hussein sukses mencetak gol tanpa celah. Petaka kemudian datang usai Hernando Ari melakukan blunder. Hernando Ari yang berusaha melakukan manuver untuk melindungi bola justru gagal mengamankan bola. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong turut membeberkan kondisi Hernando Ari. Hernando Ari dikatakannya sangat menyesal. Ia pun tak akan berkomunikasi dengan Hernando Ari karena masih merasa terpukul atas kesalahannya. Setelah dirasa Hernando Ari baik-baik saja, Shin Tae-yong baru akan mengajaknya bicara. Shin Tae-yong juga membela pemainnya Jordi Amat yang pada laga ini diganjar kartu merah langsung karena melanggar pemain Irak. Meski jadi salah satu penyebab kekalahan skuad Garuda, Shin Tae-yong menyebut bahwa pemain berusia 32 tahun secara keseluruhan tampil baik. Ia hanya meminta agar Jordi bisa introspeksi diri karena tak hanya kali ini saja Jordi melakukan kesalahan dan pada saat bermain di Irak, Jordi juga membuat blunder. Sementara itu komentar datang dari punggawa Timnas, Asnawi Salahkah Rumput. Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam turut mengeluhkan kondisi rumput SUGBK saat menghadapi Irak. Asnawi tampak kesal karena kondisi rumput SUGBK belum sempurna meskipun lebih baik dari laga kontra Vietnam sebelumnya. Pasalnya, kondisi rumput sangat berpengaruh kepada permainan. Memang rumput SUGBK tampak tidak rata di beberapa area. SUGBK sendiri akan kembali dipakai saat Timnas Indonesia menjamu Filipina. Pertandingan kontra Filipina nanti bakal jadi laga penentu bagi skuad Garuda untuk bisa melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hasil kemenangan atas Filipina nanti jadi harga mati untuk bisa lolos. Untuk saat ini, skuad Garuda masih berada di peringkat kedua grup F dengan toreh 7 poin. Sementara Irak semakin mantap bercokol di puncak klasemen dengan catatan 15 poin dari 5 laga.